Kembali lagi di konten Kado podcast. Loh, iya jelas dong sih sih tapi halo guys. ulang kita apa jenenge rewind kita rewind. Halo guys. Kembali lagi di konten podcast yang tidak banyak editing, kita real apa adanya, nggak banyak gimmick. Soalnya kita berdua wangi mageran males ngedit maksudnya. Iya, males ngedit. Masih bersama saya. Sekali klik langsung jadi langsung tanpa edit, langsung betul. upload. Kalau salah omong ya maafkan, kalau omongannya betul ya betul kan? Ya betul lah, betul kan. Dikasih jempolnya. Dikasih jempol itu guys. Kalau salah ya mohon maaf. Lahir dan batin. Angponya mana? Apa? Kenapa jempol Idul Fitri? Masih bersama Andrew. Saya Rizka. Kalian sekarang lagi nonton Kado Podcast. Mikado, Eskaro, ya view. Ada pot. Bandungan tuh guys, maklum. Apa? Kan sekarang lagi viral. Apalagi di daerah kita, nggak tahu di daerah lain ya. Oh ya, Car Free Day pindah itu kenapa menurutmu? Hah? Car Free kan kemarin di tempat kita itu kan ada Car Free Day. Acara Car Free Day, CFD, lokasi. Satu lokasi, mungkin bisa kita menyebutnya lokasi ini perumahan gak sih? Nggak penting penonton nggak terlalu. Iya terlalu detail, maksudnya dari suatu lokasi A ke B. Mari ngono, lokasi A iki gak dibolehin jualan karena ada beberapa alasan 1, 2, 3. Kemudian dipindah di lokasi selanjutnya. Gimana menurutmu? Gimana menurut pendapatmu kok bisa dipindah? Terus pendapatmu apa yang menyebabkan itu dipindah? Aku gak ngerti beritane. Menurut pengetahuan. Sebelum tak jawab, penting nggak kira-kira untuk gini, pembahasan ini global banget nggak, nasional nggak, atau nggak, itu masalahnya. Kita sebelum menjawab atau ngasih topik itu, coba kasih pikirkan topik yang nasional. Interestnya orang kan, misalnya dari 100 orang Indonesia, penting banget nggak tahu kalau lokasi Car Free Day A dari A dipindah ke B? Nggak penting, karena mereka yang pentingnya ada Car Free Day atau enggak, kan begitu. Juga ada berita lain. Nah, berita lain coba. Tetap Car Free Day. Selain Car Free Day nggak mau. Yang fitranya interest, maksudnya gini loh. Apa ya? Saya paham kan yang nasional banget. Iya, saya apa? Gak ana aku teku. Bukan kamu apa? Pembunuhan mutilasi. Berani nggak kamu? Mutilasi. Berani nggak? Itu pembahasannya berat. Kamu harus jaga omongan banget. Salah ngomong bahaya. Yo, Kak Sido, aku tidak membahayakan kalian semua. Nah, tapi seenggaknya kan paham kan? Maksudnya yang dimaksud pembuat ngasih topik, lempar topik itu yang semua orang Indonesia relate. Nah, sama berita itu. Kayaknya misalnya CFD dipindah, nggak semua orang relate, nggak semua orang juga bangun pagi. Morning person banget gitu orangnya, enggak semuanya juga kayak gitu. Ada yang lebih milih di rumah mager nonton film atau apa ketika hari Minggu kan. Itu. Selain itu. Ya berita-berita yang apa di TikTok segala macem ngono. Berita iku tok, semaling ngono yo gak berita ndek FYP ku IG ambek TikTok lho yo iku tok. Mangkane ikuti berita-berita yang ngono agak masak tok. Bentino ndeloki wong masak padahal ngono. Masa sego ket ben ngono. Masih ta, kamu lho, masih lihat video masak sing banyak bumbune atau segala macam varian ujung-ujung yang mbok masak apa sih di rumah sama orang-orang? Mie, telur, ayam, tahu, sesimpel itu udah. Apa? Yang ikuti FOMO buat apa? Apa dead air ini? Kan katamu kemarin sekarang banyak single live di YouTube ta. Iku menurutmu kan kemarin nggak tahu ya, kan aku baru mulai main di YouTube. Dari kemarin itu kan lagi banyak sing live di TikTok. Nah, sekarang kenapa kok emang sekarang itu emang banyak orang nggak sing nge-live di YouTube lah? Kan aku nggak tahu. Soalnya kan aku nggak mengikuti dunia YouTube, kan aku mengikuti dunia TikTok. Tapi gak sepenuhnya aku mengikuti dunia TikTok. Emang bener ya sekarang itu banyak orang sing mulai nge-live di YouTube. Mau dipersingkat tanya dulu. Kok wajang lebar intinya titik apa? Intinya kenapa kok banyak orang live di YouTube kan? Sesimpel itu kan. Jawabannya algoritma sosial media. Dari pendapatku. Ini tadi disclaimer guys. Sekali lagi aku jawab pertanyaan
ini semua murni pendapatku. Kalian yang beda pendapat silakan, atau bener salah, ini bukan tentang bener salah. Aku pun juga bukan orang yang 100% fokus di setiap berita, fokus di semua permasalahan. Aku enggak bukan orang tipe itu, lebih bodo amat, enggak peduli. Tapi seenggaknya ini jawaban berdasarkan nalar orang awam, nalar logika aku, dan ini menurut pendapatku. Kenapa kok banyak orang live? Nah lagi ya, algoritma. Maksudnya apa kok algoritma? Kan gitu kan. Kamu iso tanya ngono kan, gak emang paham kamu aku ngomong algoritma? Setiap tahun itu akan ada tren-tren baru. Jadi setiap sosial media itu mereka punya fitur-fitur yang diunggulkan masing-masing. Zaman dulu ketika ada Instagram baru muncul, apa yang diunggulkan sama Instagram fiturnya? Upload posting foto. Setelah itu ada ketika muncul TikTok, ketika ada TikTok, mereka bikin reel video. Akhirnya Instagram pun pada saat itu dia tidak fokus di penyebaran postingan TikTok foto, pelan-pelan. Instagram tidak fokus di postingan foto, tapi dia fokus di pemaksimalan penyebaran konten-konten yang berjenis reel. Itu. Terus ada lagi masanya kan story. Ya, story. Betul, story. Dari WA, terus pindah ke Instagram. Instagram fokus di pemaksimalan penyebaran story WA, story apa boleh ngarani itu? Insta story, penyebaran pemaksimalan konten itu. Jadi maksudnya kayak tak maksud dengan pemaksimalan itu kayak gini. Ketika suatu sosial media lagi memaksimalkan salah satu fiturnya, ya kan? Nggak mungkin sosial media itu memaksimalkan semua fiturnya secara langsung yo. Misalnya misalnya Instagram punya, kita anggap aja di Instagram. Misalnya Instagram punya beberapa fitur, posting foto, posting video panjang, reel, ya kan? Habis itu Insta story, segala macam. Salah satunya yang diposting sama dia, di-booster istilahnya. Misalnya lagi zamannya reel, maka jumlah penyebaran atau share-nya postingan fotomu itu tidak akan semaksimal ketika kamu upload konten reel. Karena pada saat itu akun sosial media Instagram saat itu lagi fokus di penyebaran konten reel dari para akun-akun yang ada di Instagram kayak gitu. Lah kebetulan aja di YouTube sekarang lagi diterapkan pemaksimalan fitur live-nya. Gitu. Itu menurut pendapatku. Itu bisa ditarik dari nalarnya kayak gini. Boomingnya ketika ini para penonton itu pasti tahu ISO speed tahu kan namanya orang yang sorry to say black people ya kan ISO speed dia bikin IRL in real live secara live streaming, dia jalan-jalan kemana secara live gitu itu, dan banyak yang nonton, lagi booming ya kan. Nah habis itu dia berteman dengan beberapa konten kreator di beberapa negara, salah satunya di Indonesia, dan khususnya itu YB atau Reza Arab. Dan si Reza Arab sudah di balik layar sama ISO Speed itu ketika di Indonesia itu waktu IRL live itu si ISO Speed itu dijamu sama si Reza Arab, dan di balik layar mereka pasti akan sharing omong-omongan, dikasih tahu kan, hey misalnya kamu YB, aku ISO Speed, hey Mister, you like nasi goreng? Enggak gitu. Nanti, hey my friend, ini YouTube ya kan? Nah itu pakai logat Inggrisnya dia kan, YouTube, hey, itu sekarang, oh iya, kok bisa tuh logat Arab ya? Intinya si Ice Pipit pasti ngomong, pasti ngajarin, bukan tanya, makanya dia yang punya ilmunya. Dia sharing. Dia kan yang punya ilmunya, ngapain tanya? Dia ngasih sharing. Yang lagi rame di YouTube itu yang lagi diterima secara global itu konten IRL live streaming. Terus kembali ke bahasa semula, gak usah narik ke Arab-Araban, sudah tidak sadar. Iya wes, ayo. Ya itu tadi. Nah, karena itu kalian kalau misalnya cek di YouTube sekarang, karena lagi trennya kayak gitu, dan yang diterima market di pasar di global itu konten live streaming, dan YouTube sendiri juga lagi memaksimalkan konten para konten kreatornya yang lagi
bikin live streaming dengan cara apa? Dengan cara ketika mereka live, maka penontonnya nanti ketika di total bisa sampai 100. Walaupun akun baru, maksudnya baru pertama kali live atau segala macam, langsung 100 atau 200 penonton, 300. Pemaksimalan kayak gitu kan. Nah, orang kan kalau orang kalau kita kan hidup di zaman angka kan maksudnya. Ya. Orang akan senang ketika posting ketika itu ada nilainya, banyak like, angkanya pokoknya. banyak angkanya, like, banyak like-nya, banyak komennya, banyak share-nya, banyak penontonnya kayak gitu. Nah, karena tadi kembali lagi si Reza dapat ilmu dari si Bapak Showspeed tadi. Dia live dan bikin tren di Indonesia, dan kebetulan banyak juga banyak juga penontonnya. Si Atta Halilintar pernah bikin, terus beberapa temennya circle-nya Reza Arab bikin, akhirnya Tretan Muslim sekarang bikin. Dan algoritma ketika live streaming tidur sama live streaming vertikal gini itu juga lagi di up jumlah penontonnya, ya kan. Dan plus ketambahan sama kita hidup di zaman angka tadi, orang kan lebih semangat ketika kita mendapatkan jumlah penonton banyak, like banyak atau segala macam, itu menjadi kesatuan. Lagi tren, lagi di blow up, dan dapatnya feedbacknya itu tadi, tiba-tiba ditonton banyak orang, tiba-tiba dapat like, jadi semakin banyak menjamur. Semakin semangat guys, semakin semangat mainnya juga semakin banyak orang intinya menjamur. Jadinya orang lihat ini kok rame lah nyoba. Kok rame pisan tiba sing kanan rame gitu. Dan apakah tren live saat ini sama dengan tren live di tahun sebelumnya? Enggak. Tahun sebelumnya itu YouTube fiturnya di awal tahun kemarin. Setauku lagi awal-awalnya fitur barunya YouTube, Reel. Oh iya. Reel yang di blow up lagi Reel. Fitur Reelnya. Jadi ketika short. Penyebutannya ada YouTube short. Jadi ketika para konten kreator awal tahun kemarin itu 2024 ya. 2024 itu mereka bikin konten short, jret rame. Pokoknya konsisten setiap hari rame. Dan semua di tahun ini banyak kok konten kreator YouTube itu yang kecil itu juga merasakan dampaknya. Kok short lagi turun segini ya jumlah penontonnya. Oh, ternyata benar dari analisisku ketika aku melihat di beberapa channel-channel kecil yang menerapkan lagi sering-seringnya bikin konten live streaming. Konten live streamingnya lagi rame. Itu begitu. Karena live itu udah dari fitur dari dulu atau baru-baru ini sih? Dari dulu gak? Dari dulu zamannya TV. Dari dulu, tapi mungkin dulu gak sebanyak orang-orang sekarang ya. Banyak. Dulu ini kayak gimana? Zaman dulu ini kayak dulu gimana dulu ini? Mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu ada. Ada, tapi gak semenjamur ini ya. Enggak semenjamur ini, dan beda konsep kontennya. Oh, begitu. Kalau zaman 2 tahun lalu, kita bicara 2 tahun lalu ya, berarti tahun 2023 ya. 2023 itu lagi rame-ramenya di TikTok. Yang live streaming TikTok itu lagi NPC, share segala macam. Kalau di YouTube pada saat itu masih kuat di streaming game atau berita. Streamer game itu mereka lebih banyak dipakai green screen. Dia hanya duduk di satu tempat, terus layarnya bisa layar game atau ngobrol itu semi podcast live gitu. Jadi 2 orang ngobrol gini. Kalau yang sekarang konsepnya lagi in real life, jadi keseharian kamu kayak diary vlog gitu. Kayak konsepnya vlog, kamu bisa jalan atau ngobrol sendiri, tapi secara live gitu. Tapi secara live, guys. Konsepnya kayak gitu. Iya sih, setahu aku dulu itu setelah aku gak melihat TV ya, setelah TV ku gak ono, maksudnya setelah aku TV apa? Oh iya. TV. Enggak, aku jawabnya tadi dari zaman dulu udah ada TV. Iya, udah maksudku ada. Aku nangkepnya karena aku bilangnya zaman dulu yang kayak gimana? Zaman dulu aku tak tangkapnya zaman dulu yang dulu itu kan. Zaman dulu kayak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya masalahnya ngomong zaman dulu, TV juga udah pernah live. TV aku tuh tahu live di YouTube ya sama kayak kamu tadi loh, kayak
aku tahu live ada live di YouTube itu cuma 1 sinetron, 2 berita, kartun sama game itu kok. YouTube, dulu, iya, dulu itu betul. toh. Maksudnya konsepnya dulu itu bukan yang real life, Ya cuma yang sebuah program atau sebuah program kayak program TV atau sebuah konten yang tersetting atau gimana itu dipikirkan secara matang gitu loh. Ada acting di situ, ada entertainment di situ, musik atau segala macam. Itu baru yang di live kan. Ya kan kayak game itu kan udah ada settingannya, layar green screen, ada settingan segala macam, pun dengan anime atau kartun-kartun, pun dengan berita kan, ya kan. Lah yang sekarang konsepnya lebih apa adanya. Apa deh ya wes kayak video ini yang lagi booming apa adanya. Nggak peduli kalian lagi ada di rumah, backgroundnya nggak ada artistik art atau desain artnya atau segala macam, atau kalian lagi jalan di pasar, apapun itu sekarang lagi trennya kayak gitu. Berak pun lah iso. Nggak masalah. Untungnya lain di YouTube tidak terlalu sensitif. Tidak terlalu banyak pelanggaran yo. Tidak terlalu banyak pelanggaran, tidak terlalu sesensitif aturan di beberapa sosial media lain, contohnya TikTok mungkin kayak gitu. Instagram juga lebih agak berat lumayan. Aku tanya yo, nanti tak jawab kan kamu tahu nih YouTube. Kalau di YouTube itu pelanggaran. Pelanggaran itu apa aja? Karena aku nggak tahu pelanggarannya, nanti tak kasih tahu pelanggaran di TikTok itu apa aja. Paling gampang penyiaran di YouTube ya. Ajakan perang atau apa segala macam kayaknya enggak deh, enggak aman, masih aman sih kan, bahasanya macam-macam. Penyiaran secara langsung bunuh diri itu yang di-ban, langsung di-ban, dihapus atau segala macam, atau penyiaran abusif, kekerasan, bener-bener kekerasan real, pornografi real, itu yang di-ban. Selain itu rokokan atau mungkin apapun nggak masalah. Pornografi di semua sosial media saya kebanet gak sih? Mungkin pasti. sosial media yang umum loh. Iya pasti. Sosial media yang khusus. Pasti. Iya. Ikut dok, sajam. Sajam kalau review sajam nggak masalah, atau cobaan gitu nggak masalah. Tapi kayaknya di beberapa sosial media kelihatan sajam pun nggak boleh. Kelihatan setir sendiri pun ketika main TikTok nggak boleh kan. Kalau lihat di YouTube nggak masalah. Nggak masalah. Lebih bebas, lebih bebas, lebih santai. Lebih dikit guys. Gitu. Aturannya nggak terlalu ribet. Itu aku banyak yo, kayak nggak boleh merokok. Di mana? Iki menurut pendapatku guys, yang tak tahu nih, mungkin kalian harus nambahkan. Di mana? TikTok oke. Merokok nggak boleh. Merokok nggak boleh. Kayak saat ini anak kayak ibu ambil anak nge-live, mari ngono ditinggal ibu nanti, engko anak kecilnya. Anak kecil nge-live itu enggak boleh. Terus merokok, sajam api enggak boleh. Seandainya kayak anak pornografi, kita itu bisa melaporkan. Nah itu, dan di YouTube bisa melaporkan enggak? Seandainya ya ndek live itu kayak ono kejadian kekerasan, kayak dia mau menimbulkan kejadian kekerasan, Mas, kayak ciri-ciri ada kekerasan loh. Jarang langsung ke bandit, secara otomatis jarang. Oh, kita bisa melaporkan nggak? Bisa. Bisa. Bisa melaporkan. Oh, berarti sama aja ya. Kita bisa melaporkan enggak? By laporan kan? Ya, tapi kalau TikTok kan by otomatis. Iya. Otomatis sistem. Enggak, seandainya gini kita nge-live. Mari ngono kita di sebelah manane gitu ada melaporkan karena apa langsung itu. Sama bisa YouTube. Oh, sama aja berarti. Tapi itu masih agak enggak masalah masih agak longgar. Bahkan enggak ada sistem auto. Yang dipermasalahkan itu kan auto banned, itu yang bahaya. Dari aplikasiku. Sebenarnya dihitung-hitung ya, secara ribet atau enggaknya ya. TikTok ribet banget. Terlalu banyak aturan segala macam, lebih nyantai di YouTube atau segala macam. Tapi apa yang membedakan TikTok kok tetap masih rame? Karena dia itu give langsung. Betul. Di YouTube mungkin ya enggak tahu aku. Betul. Jawabannya yang paling gampang adalah sistem give atau tampilan layar give-nya yang lebih mudah. Ketika orang mau nyawer lebih mudah. Tampilannya secara live itu mereka bisa langsung klik langsung selesai. Via HP pun bisa aman. Kalau di YouTube ini kan masalahnya TikTok udah terbiasa. Kita kan hidup di zaman gini. Nah, zaman dulu ketika kita mau bikin konten kita harus posisi layar tidur, kamera layar tidur segala macam. Dan sekarang udah orang sudah terbalik. Layarnya berdiri bukan duduk. Duduk ngapain? Layar duduk ngapain? Ngising. Santai kawan. Ngising kecirit atau santai kawan. Berdiri, istilahnya berdiri, vertikal. Nah, karena orang udah terbiasa dengan kebiasaan melihat layar secara vertikal, TikTok rame kan, karena dia rata-rata format videonya dia nggak
nggak terlalu peduli dengan konten dengan layar horizontal. Dia lebih fokus di konten yang layar vertikal. Berdiri. Pun dengan ketika live kan. Lah tampilan live-nya yang berdiri itu dia lebih ramah. Maksudnya ramah untuk tombol give, tombol love, tombol komen atau segala macam. Dia satu tampilan satu kali buka fitur live udah selesai, itu udah tersedia segala macam. Itu makanya bikin rame. Kalau di YouTube agak ribet. Kita bisa pakai fitur live yang asli dari YouTube ya, ketika maksudnya tidur ataupun berdiri. Tapi itu masih layar polosan. Layar polosan. Ketika kalian mau live game kalian harus pakai aplikasi eksternal. Oh, harus ada aplikasi eksternal atau segala macam. Kalau di laptop atau komputer kalian pakai aplikasi yang namanya OBS. Kalau di HP kalian bisa pakai yang pengaturan aneh-aneh segala macam itu ya. Oh iya. Tambahan tempelan link atau segala macam lah. Itu kalian pakai aplikasi contohnya Prism terus M gitu. Pun dengan ketika mau donate atau di YouTube pun ada yang namanya istilahnya give ya. Istilahnya give. Tapi kita bilangnya donate. Kalau istilahnya di YouTube itu donate, kalau di TikTok give. Nah, kalau di YouTube di donate itu kita bisa menyertakan link eksternal. Berarti kita bikin link Saweria atau apa gitu. Itu ketika misalnya kamu live, aku mau donate di live-mu gitu ya. Aku klik link itu, aku masuk di website atau tampilan layar website Saweria tadi, terus kita baru donate. Selesai. Nah, kayak gitu. Agak ribet tuh dibandingkan TikTok yang udah tersedia, bahkan ini iki emoticon atau apa itu namanya, GIF-nya, gambar ya, gambar. GIF itu setiap gambar itu beda-beda. Adanya. Maksudnya ketika kamu satu nggak pakai masuk ke aplikasi eksternal atau segala macam. Langsung ada fitur. Itu betul. Set dari TikTok misalnya live TikTok set gini ada gambarnya, klik itu sesuai harganya gini kamu dapat uangnya segini, si streamernya dapat gitu uangnya segini gitu kan. Kamu nge-give-nya ada jumlahnya sudah tertera segala macam. Oh itu sistemnya transfer gak sih? Sama, semuanya juga transfer. Masa enggak punya tahu maksudnya kan. Kalau TikTok itu kita seandainya dapat 1.000 koin. Nah 1.000 koin itu diakumulasi di rupiah, gak langsung masuk ke rekening kita. Lah masuk itu di akun TikTok. Lah akun TikTok kok baru masuk rekening kita gitu. Itu sedikit beda. Kalau di YouTube itu apakah langsung ke rekening? Bedanya langsung. Gitu. Lebih agak ribet. Tapi langsung lebih mudah, langsung penarikannya lebih mudah. Langsung masuk ke rekening mandiri. Pengambilan dari dana atau segala macam bank atau apapun itu lebih mudah di situ. Oh, berarti sih plus minus aja. Cuma itu tadi. Bagaimanapun kita hidup di zaman orang yang udah serba instan, nggak mau ribet. Karena itu kenapa kok TikTok live-nya, fitur live-nya lebih menarik daripada ngono yo. Agak bisa bertahan yo, Mas. Agak bisa bertahan lama karena itu mudahnya sistem transfer gift atau segala macam, walaupun tariknya sedikit ribet itu nggak peduli ya, tapi seenggaknya orang yang penonton, kita kan dari sudut pandang penonton, kenapa kok penonton tertarik untuk mengikuti live di TikTok itu tadi karena kemudahan. Mari ngono kan orang-orang saiki lak seneng sing menarik sing unik niku ya. Iya, sebenarnya kalau menarik unik pun, kalau misalnya kita ambil contoh ya, siapa live streaming TikTok yang menarik yang biasa itu ya. Kalau lapar kawan, lipe dulu ya kan. Itu dipindahkan ke YouTube juga bisa. Bukan gitu. Kalau di TikTok itu ya Mas, seandainya kita mau give. Nah, give itu kayak ada. Kamu tadi ngomongnya konteksnya unik dulu ya. Ya aku belum selesai ngomongnya loh. Ya oke, silakan. Nah, di TikTok itu kan ada give, ada mawar, ada kucing, ada handset sing di telinga itu lah. Sing di give itu kok bakal muncul di muka kita kayak filter. Nah, mungkin itu di YouTube kan enggak ada. Belum ada. Orang-orang lebih suka lek seandainya sing nge-live iku kok ndek muka iku kok iso muncul kayak kucing ngono iku. Ya oke. Mungkin itu juga salah satu faktor yang berpengaruh itu tadi. Ya itu tadi. Kesiapan TikTok untuk tampilannya ketika live, fitur live-nya itu lebih menarik, mulai dari macam-macam tampilan kolom komentar, tampilan efek filter, tampilan efek
gift-nya atau segala macam bentuk-bentuk gift-nya, nggak hanya sekedar kan menaruh uang, ya kan, nggak hanya sekedar kan menaruh uang atau meng-give uang, tapi di gift-nya tadi juga ada gambarnya atau segala macam. Kalau di YouTube cuma tulisan, nggak ada, sebenarnya ada. Aduh, lupa namanya istilahnya apa. Media share dalam bentuk video. Misalnya video potongan 5 detik dari link apa gitu, kamu share seharga yang tertera, terus video yang itu tadi otomatis tertampil di layar itu. Ada, cuma kita nyeting, lagi-lagi nyeting ribet. Oh, lagi-lagi kita harus betul nyeting. Udik. Ya, itu mang. Ya, tapi kita nggak tahu loh. Nggak tahu kita. Suatu saat nanti mungkin YouTube akan pertengahan bulan kok. Nggak tahu atau bulan depan atau minggu depan setelah video ini tayang ternyata YouTube membenahi tampilan fitur live-nya mereka. Mungkin itu kan kalau orang mau berkembang itu kan pasti akan ada step by step kan. Iya, ada step by step. Levelnya. Kan dulu TikTok kan level ya gak sekarang gitu. Iya wis guys, itu step by step. Si YouTube ya, kita sebut aja si YouTube itu mungkin awalnya sekarang lagi digencar-gencarkan pemaksimalan algoritma share video orang-orang yang bikin konten live. Satu saat dilihat marketnya kayak gimana atau dilihat perkembangannya kayak gimana. Oh rame kok, oh gini kok, lagi gini, dipermudah lagi, terus habis dipermudah untuk give-nya tampilan atau segala macem. Kita nggak tahu, bisa aja nanti akan menyaingi si TikToknya kayak gitu. Ya, itulah pembahasan kita mengenai apa mas? Mengenai apa ya? Kita pertama bahas apa sih? Aku pertama live YouTube. Kenapa menurutmu? Oh iya, yes pokok intinya kuwi guys, kita bahas live sosial media. Apa yang terjadi sama fitur live sosial media saat ini? Lagi dan lagi itu adalah pendapat kita berdua. Betul. Kalian kalau ada pendapat dari sudut pandang awam ya. Dari sudut pandang kita berdua. Sudut pandang orang awam. Kalian nek sing ada pendapat lain atau ada yang lebih paham sama ilmu lain atau yang latar belakang ilmu untuk pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar. Kami pasti akan balas satu-satu segala macam. Kita menerima saran dan kritik kalian semua, menerima pendapat kalian semua guys. Ada menghujat ya silakan. Enggak masalah, kita enggak baperan, aman. Kita enggak baperan. Terima kasih akhir kata sudah menonton video Kado Podcast hari ini. Semoga terhibur, semoga bisa mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten Kado Podcast yang berikutnya. Shalalalala. Gitu. Goodbye.